Sepanjang tahun 2020, setidaknya terdapat 7 artis yang terjerat kasus narkoba. Beberapa orang di antaranya bahkan sudah beberapa kali terjerat kasus yang sama. Fenomena penyalahguna narkoba di kalangan artis kita akan bahas bersama sosiolog dari Universitas Indonesia, ada Mbak Desi Indira Yasmin. Selamat petang Mbak Desi, apa kabar? Selamat petang, apa kabar juga? Baik-baik Mbak Desi, yang tidak baik kayaknya justru yang baru tertangkap kayaknya Jumat pekan lalu. Kita akan melihat atau menganalisa ya bagaimana kalangan artis ini tidak semuanya memang kita tahu, tapi cukup dekat dengan dunia-dunia seperti narkoba atau narkotika. Kalau dari perspektif ilmu sosiologi sendiri Mbak Desi, fenomena artis kemudian narkoba, apakah ini soal gaya hidup, sensasi, atau memang mereka memikul beban pekerjaan yang sangat berat sekali sehingga mereka terjerumus dengan barang haram ini? Jadi kalau dilihat memang kelompok selebriti ya atau artis-artis ini memang satu kelompok yang rentan terhadap penggunaan narkoba, karena kalau dilihat di dalam konteks masyarakat Indonesia sendiri, mereka mungkin menjadi konsumen utama dari perdagangan narkoba ini gitu. Dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup, tidak semua tentu saja ya, beberapa atau ya sayangnya beberapa kelompok atau beberapa orang dari artis kita yang memang terjerumus ke dalam penggunaan narkoba ini gitu. Dan pastinya ini tidak berdiri sendiri ya, jadi ada jejaringnya juga, karena narkoba itu juga bagian dari underground ekonomi, jadi pasti ada pemasarannya, ada yang menyalurkan dan lain sebagainya. Ini sudah merupakan jejaring dan sudah menjadi bagian dari ya kalau dikatakan habitus dari dunia artis ini gitu. Dan di satu sisi memang kalau dilihat dari studi yang dilakukan misalnya di Amerika gitu ya, memang juga kelompok artis ini menjadi salah satu kelompok yang banyak menggunakan narkoba ini. Itu banyak yang alasannya karena tekanan-tekanan pekerjaan, kemudian untuk mengatasi rasa sakit, misalnya terhadap tuntutan pekerjaan yang tinggi, jadwal show yang banyak, kurang istirahat dan lain sebagainya gitu ya. Tetap harus tampil cantik, tetap harus tampil baik, dan itu jadi mengalihkannya sayangnya ke penggunaan narkoba ini. Ada juga yang alasannya kreativitas dan lain sebagainya. Tapi itu sangat disayangkan sebenarnya, sehingga mereka menjadi terjerumus dalam perdagangan narkoba ini. Gitu. Oke, bahkan beberapa orang tidak cukup sekali berurusan dengan narkoba, bahkan lebih dari sekali. Jadi ketika orang kembali sebagai pecandu atau pemakai, faktor apa yang memperkuat? Apakah faktor sosial atau lingkungannya yang memang menjadi salah satu variabel, memang tidak tahan godaan sehingga terpengaruh lagi dengan barang haram ini? Atau bagaimana Mbak Desi? Ya kalau dari karakteristik narkoba ini sendiri makanya dilarang, karena memang kan substan ini menyebabkan adiksi. Nah itu yang bahayanya ya. Jadi ada beberapa faktor dari karakter substansnya ini yang memang bisa menimbulkan adiksi, sehingga secara pribadi orang itu juga sulit untuk keluar dari kebiasaan ini gitu ya, kalau sudah pengguna yang sangat tinggi gitu ya. Yang kedua juga bisa jadi karena tekanan kelompok atau pertemanan, jejaring gitu ya, karena memang hampir semuanya atau sebagian besar di lingkungan seseorang ini menggunakan, sehingga kalau tidak menggunakan menjadi hal yang aneh dalam tanda kutip gitu. Itu juga bahaya. Dan yang ketiga juga ya serbuan dari para pedagang narkoba ini juga gencar gitu, nggak mungkin tidak gencar gitu. Jadi sebagai sebuah produk yang diperdagangkan juga pasti marketingnya, caranya, strateginya dan lain sebagainya juga sudah canggih ya, karena ini sudah merupakan sebuah industri dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai underground tadi gitu. Itu yang sebenarnya perlu menjadi perhatian, dan menurut saya bahaya sebagai artis kalau terjerumus dalam jaringan narkoba ini gitu ya, karena artis itu bagi masyarakat
khususnya masyarakat Indonesia, itu adalah salah satu public figure gitu yang harusnya memberikan contoh, yang memberikan role model kepada masyarakat. Nah, itu yang membahayakan. Oke, Mbak Desi, faktor-faktor pendorong ketika seseorang menggunakan narkoba itu begitu besar. Mungkin semakin besar dan semakin kompleks mengingat kita sekarang ada di situasi di tengah pandemi kan, pandemi COVID-19. Anda melihat apakah adiksi atau pancingan-pancingan adiksi ini memang semakin besar di tengah pandemi? Let's say sebagai salah satu sampel artis atau public figure yang baru saja tertangkap, RA pada Jumat pekan lalu mengaku baru menggunakan atau mengonsumsi sabu lagi 4 bulan terakhir di masa pandemi ini. Ya bisa jadi ya, karena pandemik ini dampak sosial budayanya banyak ya, selain dampak ekonomi juga gitu ya. Jadi ekonomi, sosial, budaya bercampur. Bisa jadi salah satu kelompok profesi dalam masyarakat kita yang terkena juga banyak yang berasal dari kalangan artis gitu ya. Industri performance dan lain sebagainya itu kan jadi berkurang. Nah, sehingga mungkin saja karena stresornya cukup kuat gitu ya, cukup berat gitu, bisa juga memudahkan dia untuk beralih kembali atau menggunakan kembali gitu sebagai dalam tanda kutip saluran penenangan dan lain sebagainya, yang sebetulnya harusnya tidak seperti itu gitu ya. Belum lagi ditambah mungkin yang tadi saya bilang, tekanan dari peer group atau teman dan jejaring pertemanan sesama artis dan lain sebagainya gitu. Belum tambah rayuan, jadi ya sudah, karena pandemi ini semua sekarang bersaing juga untuk tetap mempertahankan kondisi ekonomi masing-masing gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi catatan, bisa menjadi dampak yang perlu diperhatikan juga, dampak pandemik yang perlu diperhatikan juga gitu maksud saya. Oke, gitu. Terlepas ini artis, selebritas atau bukan, bagaimana cara mengantisipasi artinya godaan-godaan yang bersifat adiksi negatif seperti ini semakin rawan di tengah pandemi? Cara mengantisipasinya agar kita tahu lah banyak permasalahan kompleks tadi saya bilang, misalkan orang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya pun juga berkurang karena masa pandemi dan sebagainya, sehingga outputnya salah. Nah, bagaimana mengantisipasinya agar outputnya tidak salah, mencari solusi yang tepat, artinya tidak dengan barang-barang yang nggak benar nih, yang barang-barang haram seperti ini? Ya, kalau menurut saya kita memang saat ini di dalam masa pandemik ini juga didorong untuk lebih kreatif dan inovatif ya. Jadi kreativitas dan inovatifnya ya jangan dilarikan kepada hal-hal yang memberikan kesenangan atau penyelesaian singkat dalam jangka waktu pendek gitu. Seperti yang banyak yang terjerumus pada hal-hal yang tidak benar atau membahayakan dirinya bahkan sebenarnya. Lebih baik kita memikirkan inovasi-inovasi yang yang bisa mungkin dipikirkan dalam masa pandemik ini gitu. Misalnya kalau dalam kelompok selebriti, artis, ya mulailah untuk menggunakan semaksimal mungkin gitu ya jaringan-jaringan internet, platform-platform digital untuk menampilkan karya-karya seninya gitu. Sehingga orang bisa lebih tetap menikmati dan menghargai prestasi atau hasil karya seninya. Dan saya tahu di beberapa negara gitu ya, bahkan industri popular culture itu tidak mati gara-gara pandemik. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu sebagai salah satu penduduknya besar dan artis kita itu banyak sekali, selebriti kita itu banyak sekali. Nah, gimana mereka bisa menjadi pekerja seni yang profesional dan memanfaatkan aplikasi platform-platform digital untuk tetap berkarya dan menampilkan karya seninya gitu. Oke, pandemi dan bisa boleh menghibur masyarakat gitu. Intinya pandemi boleh memunculkan adiksi, tapi adiksi yang sifatnya kreasi ya, adiksi yang sifatnya positif ya. Kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Terima kasih Mbak Desi Indira Yasmin sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.